Mawardi, lelaki berusia 43 tahun, warga Cilincing, Jakarta Utara. Ia mendapatkan tawaran pekerjaan oleh temannya yang berada di Semarang pada hari Rabu 4 Oktober 2023. Teman yang menawari Mawardi pekerjaan adalah Jimmy, kenalannya ketika ia masih sama-sama mendekam di Lapas Cebongan, Yogyakarta sebagai narapidana pada tahun 2019. Jimmy juga memberikan uang sebesar 600.000 untuk transport pulang pergi ke Semarang. Seakan mendapatkan angin segar, Mawardi langsung bergegas ke Semarang. Sesampainya di Semarang, Mawardi langsung menuju hotel yang sudah ditentukan. Jimmy meminta Mawardi untuk naik ke lantai 9. Sesampainya di depan kamar 916, ia mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka, betapa kagetnya Mawardi. Ia melihat seorang perempuan diborgol, lalu tangan kiri Jimmy membawa pisau. Mawardi kemudian masuk ke kamar tersebut. Jimmy meminta kepada Mawardi untuk mendampingi perempuan tersebut agar tidak teriak selama 3 jam. Lalu Mawardi berkata, "Siap." Setelah itu Jimmy memborgol tangan Mawardi bersama dengan perempuan tersebut. Saat itu juga, Mawardi kaget dan bertanya, "Kok saya diborgol?" Alasannya agar tidak jauh dari dia. Lalu, sebenarnya pekerjaan apa yang ditawarkan Jimmy kepada Mawardi? Jadi begini ceritanya. 5 Oktober 2023, Jimmy bertemu dengan Eliana dan temannya di Semarang. Setelah bertemu, ia sempat makan malam di kawasan Mall Ciputra, Semarang. Kemudian mereka check-in di salah satu hotel yang berada di Semarang dan mendapatkan kamar yang berbeda. Eliana di kamar 916, sedangkan Jimmy berada di kamar 504. Eliana berasal dari Majalengka, sama seperti Mawardi. Ia pergi ke Semarang karena dijanjikan pekerjaan oleh Jimmy. Akan tetapi, malah berakhir menjadi duka, ia disekap oleh Jimmy. Eliana disekap di sebuah kamar hotel di Jalan Pandanaran, Kecamatan Semarang Tengah. Saat Eliana selesai mandi dan tiduran di kasur, tiba-tiba Jimmy menodongkan pisau dan memborgol tangan korban. Ia juga meminta ditransfer uang sebesar 4,5 juta dan meminta kunci mobil serta STNK. Kemudian Jimmy menghubungi Mawardi yang sudah berada di lantai bawah untuk naik ke atas menuju kamar 916. Ia diperintahkan Jimmy untuk menjaga korban agar tidak kabur dan teriak. Jimmy borgolkan tangan korban dan juga tangan Mawardi. Kemudian Jimmy melarikan diri. Bahkan setelah memborgol Mawardi, Jimmy memasukkan kunci borgolnya ke dalam saku Mawardi. Namun, Mawardi enggan untuk menggunakannya. Jimmy dan Mawardi sudah saling kenal saat mereka sama-sama menjalani hukuman di lapas kelas 2B Sleman. Saat itu Jimmy berjanji akan kembali setelah 3 jam. Ternyata Mawardi kena prank. Setelah ditunggu lama, Jimmy tak kunjung kembali. Sementara itu, teman Eliana sudah mencari bantuan dan membuka paksa kamar tempat korban berada. Dan dari situlah Mawardi akhirnya membuka borgol di tangannya dan kabur. Saat berusaha kabur, Mawardi ditangkap polisi sekitar jam 3 sore di Brebes. Kemudian pelaku lainnya, Jimmy masih dalam pengejaran, sedangkan mobil korban ditemukan di Klaten. Polisi juga menyebarkan DPO Jimmy ke jajaran terkait. Diketahui Jimmy sudah sering melakukan tindakan serupa. Saat diinterogasi polisi, Mawardi menjelaskan bahwa ia tidak tahu peran dia sebagai apa. Yang jelas ia disuruh oleh Jimmy menuju ke kamar 916 dan setelah ia sampai di sana, Mawardi kaget karena melihat perempuan diborgol dan tangan Jimmy memegang pisau. Jimmy meminta waktu kurang lebih 3 jam kepada Mawardi untuk mendampingi perempuan tersebut jangan sampai kabur dan teriak. Lalu Mawardi menyetujui perintah Jimmy lantaran ia diiming-imingi uang sebesar 30 juta oleh Jimmy. Dan Jimmy langsung memborgol tangan Mawardi dengan alasan agar tidak terlalu jauh dengan korban. Mawardi yang saat itu kebingungan mengaku hanya menerima perintah saja. Sebab sebelumnya ia sudah diberi uang sebesar Rp600.000 untuk ongkos pulang pergi
ke Semarang dari Cilincing. Selama menunggu Jimmy pergi, Mawardi yang terborgol dengan korban saling mengobrol basa-basi dan Mawardi sempat mengantar korban ke toilet. Selama ia diborgol, sebenarnya Mawardi memegang kunci borgol tersebut, namun ia sengaja tidak membuka borgol tersebut sampai kemudian teman korban dan petugas hotel memergokinya. Dan saat itulah ia melepaskan borgolnya dan mencoba untuk kabur. Pelakunya ada 2 orang, pelaku utamanya adalah Jimmy, dan untuk kerugian korban, mobil sudah berhasil diamankan di Klaten. Sementara kerugian korban uang senilai 4,5 juta rupiah yang ditransfer ke rekening rekan Jimmy masih tahap pencarian bersama Jimmy yang saat ini statusnya masih buron, kata Kanit Resmops Satreskrim Polrestabes Semarang. Kini Mawardi mendekam di ruang tahanan Mapolrestabes Semarang untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, atau pasal 333 KUHP barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang untuk meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Semoga pelaku utama yaitu Jimmy segera tertangkap dan kasus ini segera terselesaikan dan pelaku dihukum dengan hukuman yang seadil-adilnya. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan mudah percaya dengan seseorang yang baru saja kita kenal dan selalu berhati-hati dalam berkenalan dengan seseorang agar tidak terjadi tindakan kejahatan serupa di kalangan kita. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.